Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar sahabat Pagariwang dimanapun Anda berada? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah setia dalam channel saya ini, Ilmu Sakti Nusantara, yaitu merupakan kumpulan-kumpulan ilmu hikmah, agar kita senantiasa mewariskan, senantiasa mempertahankan, senantiasa mengamalkan warisan-warisan leluhur alikma kita. Bukan berarti kita harus sakti mandraguna, namun kita agar menjadi manusia yang berbudi, manusia yang bertawaduk, manusia yang penuh dengan welas asih dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan memberikan suatu sarana, memberikan suatu ilmu bagaimana agar ilmu yang kita katakan atau yang kita amalkan menjadi berkah, mendapatkan berkah kepada atau dari ilmu atau dari pengamal ilmu sebelumnya atau dari pencipta ilmu yang memiliki ilmu yang asli. Maka di sini akan saya berikan cara-cara tawasul. Maka sebelum kita mengamalkan suatu ilmu, yang kita perlukan adalah bertawasul atau membaca warsilah kepada beliau-beliau, khususnya junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah keberkahan ilmu yang kita amalkan akan sampai pada diri kita. Tujuan kita bertawasul salah satunya adalah itu, menjaga hubungan batin atau rasa kepada beliau-beliau, mengirimkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu memberikan rahmat kepada beliau-beliau, selalu memberikan tempat kepada beliau-beliau. Dan kita bertujuan untuk menghargai apa yang sudah diberikan oleh beliau kepada kita. Maka dalam mengamalkan suatu apapun, alangkah baiknya kita bertawasul terlebih dahulu agar kita mendapatkan berkah. Dan ada sanad-sanad yang harus kita perhatikan, jangan sampai kita salah jalur untuk mempelajari suatu keilmuan. Banyak sekali rekan-rekan kita yang mengamalkan suatu ilmu kebatinan, namun tidak menggunakan atau tidak melalui protokol-protokol yang sudah diberikan oleh seorang guru, atau mungkin mengamalkan ilmu yang mereka dapat dari media sosial yang tidak jelas sanadnya, tidak ada bimbingan. Maka kebanyakan mereka sia-sia mengamalkan, bahkan mengganggu kejiwaan mereka karena tidak melakukan protokol-protokol yang sudah ditetapkan bagaimana cara mengamalkan ilmu-ilmu hikmah. Jadi tidak sembarangan untuk mengamalkan ilmu hikmah. Kalau dulu mengamalkan ilmu hikmah itu dan cara mendapatkan itu berbeda. Kalau zaman dulu sulit untuk mencari ilmu, namun mengamalkannya bisa dikatakan mudah karena dibimbing seorang guru.
Zaman dulu mengamalkan al-hikmah, murid harus datang ke seorang guru, menghormati guru, mengabdi, menjalani apa yang sudah ditetapkan. Dan tidak ada perdebatan-perdebatan antara murid dan guru. Patuh terhadap guru. Kalau sekarang ilmu banyak, bahkan ilmu banyak dijual, ditawarkan. Namun untuk mengamalkan susah. Banyak yang tidak masuk, menganggap itu penipuan, menganggap ilmunya palsu. Ilmu yang sudah ditetapkan kepada ahli-ahli hikmah itu sudah paten, tidak ada yang menipu. Yang menipu adalah diri sendiri, si pengamal. Karena dia hanya mengandalkan ambisi manfaat dari suatu ilmu itu tadi. Misalkan pengen kebal, pengen kaya. Bukan mengamalkan ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dengan istiqomah. Hanya mengharapkan karomah. Banyak yang seperti sekarang ini, makanya banyak yang tidak dikabulkan dalam mempelajari ilmu hikmah. Karena niatnya sudah beda. Cara mendapatkan sudah beda. Cara pengamalannya juga sudah beda. Keadaannya juga beda. Maka kita harus mematutkan diri melakukan sesuatu yang terbaik dengan adab, dengan etika bagaimana kita mengamalkan ilmu. Maka yang pertama adalah kita memang harus bertawasul. Nanti akan saya berikan beberapa tawasul. Tentunya tawasul utama, bagaimana agar ilmu yang kita amalkan bermanfaat. Dan nanti selanjutnya juga akan saya berikan beberapa tawasul terhubung dengan beliau-beliau, dengan sanad beliau. Dan itu memang khusus pegangan dari seorang maha guru. Bagaimana ilmu-ilmu kita menyambung kepada beliau-beliau sebagai pemilik ilmu, sebagai pencipta ilmu dan pengamal ilmu sebelumnya. Maka kita lakukan tawasul. Lain waktu akan saya berikan khusus tawasul agar bagaimana kita terhubung langsung kepada beliau dan kita tidak sia-sia dalam menjalani amalan. Keberhasilan dalam kita menjalani suatu amalan bukan karena sesuatu yang dijanjikan dalam amalan itu, misalkan menjadi kaya, misalkan menjadi wibawa, kuat, sakti dan sebagainya. Bukan di situ. Yang kita mohon memang di sini adalah keberkahan ridha Allah. Agar kita menjadi manusia yang lebih baik. Manusia yang bisa berkembang dengan jiwa-jiwa kita yang baik. Karena perkembangan manusia itu didasari dengan akal. Kalau kita hanya memandang pada kesaktian saja, itu hanya sebatas rasa, sebatas keduniaan. Makanya bukan kita dapat dari sumber-sumber yang baik, sumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bisa dikatakan kita dapat dari sumber-sumber mungkin dari jin, dari siluman dan sebagainya. Maka hati-hati dalam mengamalkan suatu ilmu al-hikmah. Dari niatnya saja kita harus diperhatikan. Dari tawasulnya kepada siapa, sanadnya kepada siapa, tujuannya untuk apa. Maka nanti akan saya paparkan tentang 4 syarat bagaimana apa yang kita amalkan masuk dalam diri. 4 syarat nanti akan saya paparkan, dan kali ini saya akan memberikan suatu tawasul sebagai pembuka untuk kita dalam mengamalkan ilmu-ilmu al-hikmah. Maka digunakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.
apa yang saya ijazahkan, ilmu-ilmu hikmah dalam channel saya. Jangan sampai lepas dari bimbingan-bimbingan yang saya berikan dan cara-cara. Jangan sembarangan mengamalkan qabil tuh, kemudian Anda tidak melaksanakan dengan baik. Jangan sombong bila kita sudah berilmu. Jangan takabur. Jangan gunakan ilmu kita yang tidak bermanfaat. Gunakanlah dengan baik. Maka semua yang kita dapatkan insya Allah akan lebih baik. Baik, di halaman berikutnya akan saya berikan tawasul agar Anda dapat mempelajari dan menggunakan dengan baik. Silakan. Demikian tawasul yang saya berikan dan sudah saya paparkan manfaat-manfaatnya. Semoga bermanfaat untuk Anda dan dipelajari dengan baik, dengan seksama, jangan digunakan dengan semena-mena. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.